Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya baru saja mengenal satu kata yang menarik. Cindo, Cina, Indonesia. Saya mengenal kata itu dari salah seorang politisi junior saya di PSI. Menurut dia, kata itu lazim digunakan di kalangan anak muda Jakarta. Buat saya kata itu lebih enak untuk digunakan daripada dua istilah yang selama ini dipakai untuk menyebut keturunan Tionghoa. Cina atau Tionghoa. Saya sendiri sebenarnya prefer kata Cina. Karena di negara-negara lain, keturunan Tionghoa memang disebut Cina kan? Jadi mestinya sih, menurut saya etnik Cina ya sejajar dengan etnik Jawa, etnik Sunda, Batak, Minang, dan seterusnya. Tapi di Indonesia, kata Cina ini memang mengandung konotasi negatif. Mungkin karena ya kita tahulah bahwa dalam kehidupan sehari-hari kata Cina loh atau dasar Cina sering digunakan oleh kelompok rasis dengan cara yang merendahkan. Karena itulah diperkenalkan kata Tionghoa atau keturunan Tionghoa dan menyebut negara Cina dengan Tiongkok. Seperti saya bilang, saya sebenarnya tidak terlalu nyaman dengan istilah itu. Mestinya ya orang Cina bangga saja disebut Cina. Orang non-Cina juga seharusnya menggunakan kata Cina dengan nada netral, seperti menyebut etnik-etnik lain. Tapi ya sudahlah, menggunakan kata Tionghoa pasti lebih baik daripada menyebut Cina, tapi dengan makna permusuhan. Karena itu, saya senang kalau sekarang digunakan istilah Cindo. Kesannya keren. Jadi mungkin saya akan mulai lebih sering menggunakannya. Mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung. Penggunaan kata Cindo sendiri mungkin bisa menjadi penanda sebuah babak baru dalam perjalanan sejarah kaum Tionghoa di Indonesia. Cindo selama beratus tahun didiskriminasi di Indonesia. Dan itu terus membekas sampai sekarang. Penghargaan terhadap Cindo harus dilakukan secara masif, terstruktur, dan terencana. Mindset kita semua tentang Cindo harus berubah ke arah yang positif. Mudah-mudahan generasi muda Cindo tidak perlu lagi mengalami perlakuan tidak adil seperti yang dialami generasi terdahulu. Saya baru saja menyaksikan sebuah video TikTok yang dibuat oleh seorang remaja Cindo yang menggambarkan perlakuan yang dialami mereka. Videonya sih tidak dibuat dengan penuh kemarahan, tapi justru dengan gaya ceria khas anak muda, tapi mengena. Gadis Cindo itu bercerita tentang pengalamannya bersekolah. Dia bilang sepanjang masa pendidikannya, dia itu belajar di sekolah swasta, nggak pernah di sekolah negeri. Dia sebetulnya ingin masuk sekolah negeri, tapi orang tuanya tidak pernah mengizinkannya. Karena itu dia masuk sekolah swasta Kristen yang saya tahu bereputasi tinggi. Ketika dia lulus SMA, kembali dia ingin sekolah di perguruan tinggi negeri. Dia ingin masuk Fakultas Ekonomi UI, tapi lagi-lagi ditolak. Akhirnya dia masuk universitas swasta terkenal. Ketika dia bertanya pada teman-temannya sesama Cindo, ternyata sebagian besar juga memilih tidak masuk perguruan tinggi negeri. Tapi yang menarik adalah penjelasannya, mengapa orang tuanya menolak dia masuk sekolah negeri. Ternyata orang tuanya menolak bukan karena menganggap kualitas sekolah negeri lebih rendah loh. Tapi orang tuanya khawatir anaknya akan dibully, disisihkan, diisolasi kalau masuk ke sekolah negeri. Cerita itu disampaikan dengan nada ringan, tapi terus terang saya sedih. Saya membayangkan betapa sang orang tua tak ingin anak yang dicintai mereka menjadi bulan-bulanan teman-temannya kalau mereka bergaul di sekolah yang sama. Dan itu terjadi pasti bukan karena orang tua itu overprotective atau karena terpengaruh oleh hoax. Pembulian Cindo memang real terjadi. Orang tua itu melarang karena ada alasan yang sangat masuk di akal. Saya sendiri sebagai dosen Universitas Indonesia sering mengamati mahasiswa-mahasiswa Cindo di kampus saya. Dari pengamatan saya, jumlah Cindo di UI itu relatif sedikit jumlahnya. Tapi umumnya yang sedikit itu punya kepintaran yang masuk dalam kategori di atas rata-rata. Ini bukan terjadi hanya di UI, tapi juga di banyak perguruan tinggi negeri lainnya. Yang saya tahu memang ada kesengajaan untuk membatasi jumlah mahasiswa Cindo di universitas-universitas negeri. Jadi memang ada kebijakan untuk memproteksi lulusan sekolah negeri. Kalau saja kompetisi masuk perguruan tinggi negeri dibuka seobjektif mungkin, dikhawatirkan akan ada dominasi siswa-siswi Cindo. Saya memang tidak punya bukti konkret yang menunjukkan bahwa kebijakan itu secara real ada, namun saya merasa bahwa itu memang ada. Sekarang setelah mendengar penjelasan di TikTok itu, saya jadi paham bahwa para orang tua Cindo pun dengan sengaja melarang anak-anaknya masuk universitas negeri. Mereka paham bahwa perguruan tinggi negeri tidak diperuntukkan bagi Cindo.
Sampai-sampai saya berpikir, Cindo yang masuk ke universitas negeri adalah mereka yang nekat atau mereka yang pintar tapi tidak punya duit untuk kuliah di universitas swasta. Apakah setelah masuk ke universitas negeri, para mahasiswa Cindo itu memang didiskriminasi? Saya sih tidak tahu persis. Tapi kalau saya lihat pola pergaulan para mahasiswa Cindo di UI, saya merasa mereka memang cenderung berkelompok dengan sesama Cindo lainnya. Ini tidak berarti mahasiswa Cindo tidak bergaul dengan mahasiswa non-Cindo ya. Tapi kalau ada peer group, ada kelompok belajar misalnya, biasanya mahasiswa Cindo akan satu grup dengan Cindo lainnya. Dan ini adalah hal yang bisa dimengerti kalau kita ikuti logika TikTok tadi. Anak-anak Cindo pada dasarnya mengalami tekanan sosial dari lingkungannya. Cara untuk survive adalah dengan memperkuat kekompakan sesama Cindo. Jadi bergaul dengan sesama Cindo adalah semacam mekanisme survive. Film yang secara bagus dan lucu menggambarkan pengalaman kaum Cindo itu adalah Ngenes, tahun 2015. Film ini disutradarai dan ditulis ceritanya oleh seorang Cindo, Ernest Prakasa. Secara satiris, Ernest bercerita tentang Cindo yang dibesarkan dalam keluarga tidak kaya dan harus bersekolah bersama anak-anak lainnya. Agar dia bisa survive, Ernest harus mati-matian mengubah dirinya agar bisa diterima sebagai bagian dari kaum tanda petik pribumi. Dia bahkan mencoba mencari istri yang bukan Cindo. Itu dia lakukan agar anaknya tidak mewarisi kecinaan orang tuanya. Film itu lucu, tapi sekaligus getir. Bagaimanapun, film Ngenes merepresentasikan kondisi saat Cindo sudah semakin bisa diterima sebagai arus utama di tengah masyarakat Indonesia. Ketika penontonnya tertawa, itu tidak dalam nada menghina, tapi mengakui ketidakadilan terhadap Cindo adalah sesuatu yang memalukan dan menggelikan. Kalau TikTok saya jadikan rujukan, di platform itu saya berulang kali menemukan konten pendek yang menjadikan Cindo sebagai joke. Misalnya, ditampilkan dua anak muda Cindo ngobrol. Terus, salah seorang yang bertanya, apa ya ciri-ciri Cindo? Dijawab, kaya. Tapi lantas diikuti dengan koreksian. Tapi nggak semua sih. Buktinya lu nggak, katanya sambil menunjuk si penanya. Ini mudah-mudahan menunjukkan semakin bisa diterimanya Cindo di tengah masyarakat Indonesia. Dan ini mungkin bisa disebut sebagai buah dari reformasi Indonesia yang dimulai 25 tahun yang lalu. Di masa Orde Baru, diskriminasi Cindo sangat terasa di Indonesia. Di era Soeharto ada begitu banyak peraturan diskriminatif terhadap Cindo. Orde Baru melarang nama Tionghoa, melarang penggunaan bahasa Mandarin, melarang perayaan Imlek, tidak mengakui agama Konghucu, bahkan tidak boleh menggunakan aksara Cina. Saya ingat sekali ketika di zaman Orde Baru, kantor kami berlangganan majalah Time. Suatu kali di majalah Time itu ada foto yang di dalamnya ada aksara Cina. Saya sih nggak tahu arti kata-kata Cina itu. Itu cuma sekedar ilustrasi sebuah berita. Tapi kejaksaan saat itu tanpa pikir panjang langsung memblok foto itu dengan tinta hitam. Kini segenap peraturan dungu itu sudah dicabut. Tapi kita masih punya kerja panjang untuk menjadikan kaum Cindo bisa diterima sebagai warga yang berposisi sejajar dengan bangsa Indonesia lainnya. Kalau kita mencintai Indonesia, kita harus mencintai bagian-bagian yang menjadikan Indonesia satu. Cindo adalah bagian sah dan penting dari Indonesia. Karena itulah kita harus mencintai Cindo. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat.